Selamat sore, selamat datang di channel Natal di Nugraha. Selamat sore aku ucapkan dari Kabupaten Banyuwangi, lebih tepatnya di Stasiun Ketapang. Saat ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api yang cukup legendaris di rutenya, yaitu di rute Banyuwangi-Surabaya, yaitu kereta api Mutiara Timur. Tapi sayangnya kini Mutiara Timur diperpanjang ke Yogyakarta, yang dulunya punya 2 jam keberangkatan, kini hanya 1 jam keberangkatan, yaitu sore hari dari Ketapang. Tapi kali ini aku akan membuat tripnya hanya sampai Surabaya Gubeng aja. Seperti apa perjalananku naik kereta api Mutiara Timur? Ikuti terus perjalananku sampai selesai. Sebelum kita masuk ke area stasiunnya itu ada di sana ya, agak jauh dari sini. Nah, di stasiun Ketapang, di seberang stasiun Ketapang, jalan ke sana dikit, itu adalah pelabuhan Ketapang. Mungkin teman-teman yang mau naik kereta api ke Ketapang kemudian lanjut ke Bali, bisa transit dari stasiun Ketapang ini. Ataupun sebaliknya dari Bali, kemudian transit naik kereta api, bisa langsung oper ke stasiun Ketapang yang jaraknya cukup dekat. Nah, di sana tuh pelabuhan Ketapang, di sini stasiun Ketapang. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Aku sudah di depan stasiun Ketapang. Ini suasananya sepi banget karena keberangkatan Mutiara Timur itu masih kurang lebih 1,5 jam dari sekarang. Nah, kereta api Mutiara Timur sudah ada sejak tahun 1972 dan rutenya Banyuwangi Surabaya PP. Dan dulu kereta api Mutiara Timur ini punya 2 jam keberangkatan, baik dari Surabaya maupun dari Banyuwangi, jam keberangkatan pagi dan jam keberangkatan malam. Tapi mulai tanggal 1 Februari tahun 2021, kereta api Mutiara Timur ini diperpanjang rutenya ke Yogyakarta, yang mengakibatkan jadwal perjalanan kereta api Mutiara Timur itu tersedia satu saja. Bahkan sekarang itu kereta api Mutiara Timur hanya selang-seling jalannya, karena rangkaian satunya dipakai oleh kereta api Bogowonto. Jadi misalkan hari ini jalan dari Ketapang ke Yogyakarta. Nah, besoknya itu nggak jalan. Jalannya yang dari Yogyakarta ke Ketapang. Begitupun juga sebaliknya. Kalian bisa pastiin jadwal kereta api Mutiara Timur di aplikasi Kaya Akses atau aplikasi pesan tiket online lainnya. Kereta api Mutiara Timur sekarang punya 2 kelas, yaitu kelas ekonomi dan eksekutif. Dulunya kereta api Mutiara Timur punya 2 kelas juga, yaitu kelas eksekutif dan bisnis. Kemudian sempat di-upgrade menjadi stainless steel, yaitu eksekutif stainless steel dan premium stainless steel. Kemudian awal tahun 2022 pas sudah diperpanjang ke Yogyakarta itu rangkaiannya di-downgrade menjadi eksekutif tua, eksekutif tahun 80-an dan ekonomi Kemenhub yang kursinya tegak. Sayang sekali ya rangkaian Mutiara Timur sekarang. Ya apa ya, ala kadarnya gitu, karena keterbatasan sarana stainless steel itu digunakan oleh kereta api yang cukup laris di jalurnya. Nanti kita lihat rangkaiannya seperti apa ya, apakah sedowngrade itu, kita lihat aja nanti. Nah, aku pilih kelas eksekutif sih sebenarnya, nanti kita lihat sekilas kelas ekonominya. Untuk syarat perjalanan naik kereta api pada masa sekarang ini, penumpang dewasa di atas 18 tahun wajib vaksin booster, dan penumpang anak 6-17 tahun wajib vaksin 2. Oke, kita siap-siap dulu boarding.
rangkaian kereta api Mutiara Timur sudah disediakan di jalur 1 stasiun Ketapang. Nah, ini rangkaian kelas ekonomi, dan yang depan itu rangkaian kelas eksekutif. Nah, kita lihat ekonominya dulu ya, seperti apa. Ini ekonomi 1. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ekonominya ada pada depan. Ini jumlah kursinya 64. Berarti ini tipe difabel ya, karena normalnya ekonomi Kemenhub 80 kursi. Wah, ini AC-nya langsung dingin banget teman-teman. Nah, fasilitasnya kursi ada pada depan, tapi nggak adu dengkul ya. Mejanya besar banget nih. Ada tirai, rak bagasi. Terus AC-nya sentral, dingin. Mantap. Cukup worth it sih, walaupun kursinya tegak. Nah, tadi udah lihat ekonominya. Sekarang kita langsung ke eksekutifnya. Tapi mungkin sebelum ke eksekutifnya aku mau lihat atau mau foto lokomotifnya dulu deh. Aku duduk di eksekutif 3 teman-teman. Ini eksekutif 4, 3, 2, 1. Ini dia, apa namanya? Mutiara Timur, Ketapang, Yogyakarta. Untuk eksekutif 3 aku dapat di K108215 KTG, yang artinya kereta eksekutif tanpa penggerak dan harus ditarik lokomotif. 82 ini merupakan tahun mulai dinas tahun 1982. 15 merupakan urutan pembuatan di tahun 82. KTG merupakan tempat depo ini dirawat, yaitu Ketapang. 82 ini setauku retrofit ya, atau modifan, jadi bukan buatan asli, modifan, tapi nggak masalah lah. Ini dia lokomotif Dinas Kereta Api Mutiara Timur pada perjalanan kali ini. Ini CC 201-9209 Depo Induk BD, yang artinya CC 201 angkatan tahun 1992 urutan ke-9 Depo Induk BD atau Bandung, tempat lokomotif ini dirawat dan ber-AC teman-teman. Mantap. Semoga aman sampai tujuan ya lokomotif ini. Ini jam 17.15 udah gelap teman-teman. Di Mojokerto gelapnya itu kalau nggak salah setengah 6, 17.30-an. Nah, di sini udah gelap banget ya. Maklum ini posisinya di paling timur, jadi gelapnya lebih cepat, tapi terbitnya lebih cepat juga. Nah, untuk susunan rangkaian Mutiara Timur terdiri dari lokomotif, 1 pembangkit, 4 kereta kelas eksekutif, 1 kereta makan, dan 3 kereta ekonomi Kemenhub. Nah, mantap. Nah, ini toiletnya ya. Wih, luas banget nih. Pakai toilet duduk, ada wastafel, keran, sabun, tapi masih sedikit sabunnya, terus tisu, shower closet, tempat sampah, plus, dan kaca juga, ada exhaust juga. Cermin tentunya ada, pengharum ruangan pun juga ada. Mantap. Jadi kita masuk teman-teman. Nah, ini dia kursiku 3 Delta. Cakep sih eksekutifnya. Oke teman-teman, aku akan review eksekutif dari kereta api Mutiara Timur di eksekutif 3 di seri K108215. Nah, ini kursinya tinggi banget teman-teman. Nanti aku coba pas duduk ya, tingginya seberapa. Kalau dilihat sekilas ini sudah tinggi banget. Nah, terus ini ada yang unik. Nah, biasanya kan kelas eksekutif ada single seat ya. Khusus di kereta api Mutiara Timur ini tidak ada. Jadi single seatnya hilang, makanya jumlah kursinya
hanya 48. Nah tuh, single seat yang nggak ada, jadi cuma 12 baris aja. Nah di sana pun nggak ada single seat. Yang biasanya pada umumnya kereta api eksekutif punya single seat, ada 2. Terus apalagi ya, ini yang bikin aku kesel. Lihat kursi, jendelanya itu mundur sedikit kursinya, jadi kita dapat tembok ini. Yang harusnya ini kursinya agak mundur gitu biar bisa dapat jendela. Ini nggak tahu konsepnya dari mana ini, tapi nggak apa-apa lah. Untung aja para perjalanan malam ya, kalau perjalanan siang auto mutung sepanjang perjalanan. Mantap. Nah di atas ini ada rak bagasi ya, rak bagasi, dan ini menggunakan AC sentral. Luarnya dari sini ke bawah ada CCTV, ada TV, monitor. Kemudian apa lagi? Untuk di area kursi nanti kita review lebih lanjut ya. Oke teman-teman, saat ini aku sudah duduk di kursiku 3 Delta. Nah ini yang bikin kesel nih, duh, sampai nomornya aja lo nggak pas sama kursinya. Tapi bisa lihat sini ataupun sini sih, walaupun kalau ngeliat sini tuh agak maksa gini. Nah di sini tuh ada tirai gulung, ada gantungan, kemudian ada tatakan meja, ada stop kontak untuk mengisi daya, untuk ngecharge. Di sini ada footrest. Nah seperti ini ya. Nah, oke, ini bisa balik gini, disesuaikan sendiri. Terus di sana ada kantung, ada kresek. Terus, nah ini ada reclining seat untuk merupakan kursi ya. Nah mantap. Terus apalagi ada meja. Nah meja cukup besar, mantap. Warna putih ini warna yang cukup bersih. Bisa kalian lihat ya, ini sandarannya. Biasanya itu aku segini kalau nggak salah, seginian, dan kepala itu masih kayak, nah masih jengkak gitu. Nah ini kursinya itu pas gini loh, pas. Ini aku duduk dalam kondisi normal, belum dibungkuin. Nah seperti itu ya, mantap nih, kursinya gede. Peta pemberhentian kereta api Mutiara Timur dari stasiun Ketapang akan berhenti di stasiun Banyuwangi Kota, Rogojambe, Temuguruk, Kalistel, Kalibaru, Kalisat, Jember, Rambi Uji, Tanggul, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Surabaya, Gubeng, Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Sragen, Solo, Balapan, Klaten, dan Yogyakarta. Selamat datang di kereta api Mutiara Timur. Jangan lupa perjalanan 179 dengan tujuan Surabaya dan berakhir di stasiun Yogyakarta. Oke teman-teman, aku akan memberitahu harga tiket kereta api Mutiara Timur dari Banyuwangi ke Yogyakarta. Untuk dari Banyuwangi ke Yogyakarta itu harga tiket kereta api Mutiara Timur seharga 300 hingga 350.000 untuk kelas ekonomi, 400 hingga 450.000 di kelas eksekutif. Tarif ini bisa berubah-ubah ya. Untuk dari Banyuwangi ke Surabaya ataupun sebaliknya itu di harga 200 sampai 250 untuk kelas ekonomi, 300 sampai 350 untuk kelas eksekutif. Nah, aku akan memberikan tips ya untuk teman-teman yang mungkin pengen naik Mutiara Timur ini dari Banyuwangi ke Surabaya ataupun sebaliknya, ataupun dari Jember ke Surabaya atau sebaliknya, bisa menggunakan Mutiara Timur dengan harga yang jauh lebih murah dari harga aslinya, yaitu dengan menggunakan tarif khusus. Tarif khusus ini merupakan tarif di mana kita beli 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi 2 jam sebelum keberangkatan, harga tiket kereta api Mutiara Timur untuk rute-rute tertentu itu bisa berubah. Contohnya dari Banyuwangi Surabaya, ini tadi aku pakai tarif khusus teman-teman. Jadi belinya
2 jam sebelum keberangkatan, yang artinya jam 15.30 aku pesen tiketnya, karena keberangkatannya kan pukul 17.30. Nah, untuk tarif khusus dari Banyuwangi ke Surabaya di kelas eksekutif ini seharga 115.000. Untuk pilihan lain yaitu kereta kelas ekonomi seharga 80.000 untuk dari Banyuwangi ke Surabaya ataupun sebaliknya ya ini. Nah, ini untuk dari Jember ke Surabaya ataupun sebaliknya. Untuk dari Jember ke Surabaya itu harga tarif khususnya yaitu eksekutif 85.000 dan ekonomi 65.000. Nah, kalian bisa pesan 2 jam sampai 5 menit sebelum keberangkatan, baik di aplikasi Kai Akses ataupun loket. Nah, kalian sesuaikan aja jadwal keretanya ya, jadwal keberangkatan dan jadwal kapan kalian beli tiketnya. Nah, ini mungkin bisa menjadi opsi teman-teman ya. Mantap. Perjalanan kereta api Mutiara Timur telah sampai di stasiun Banyuwangi Kota. Sesuai dengan namanya, stasiun Banyuwangi Kota ini letaknya lebih dekat ke pusat kota walaupun masih agak jauh sih, sekitar 4-5 km. Nah, dulunya stasiun Banyuwangi Kota itu namanya stasiun Karangasem, karena mungkin di lingkungan Karangasem ya, jadi namanya stasiun Karangasem. Ini kita dapat selimut ya kalau perjalanan malam, walaupun aku cuma sampai Surabaya Gubeng aja, tapi nanti diambil lagi kok sama pramugarinya ya sebelum Surabaya Gubeng. Ini selimut fasilitas gratis tapi nggak boleh dibawa pulang ya. Asli teman-teman, tadi lepas Banyuwangi Kota ketiduran. Ini dapat health ticket, masker dan tisu antiseptik. Ini fasilitas yang masih ada selama masa pandemi ini. Mantap. Kereta api Sri Tanjung berangkat dari stasiun Kalibaru. Wah, ini kereta makannya cakep banget sih. Ini kalau nggak salah pernah nyantol di Mutiara Timur juga ya.
descent will arrive at Jember Station. Perjalanan kereta api Mutiara Timur telah sampai di pusat dari daerah operasi 9, yaitu stasiun Jember. Di sini yang naik cukup banyak ya. Kayaknya pengguna tarif khusus deh, dari Jember ke Surabaya, atau ada yang ke Jogja juga naik kereta api Mutiara Timur ini. Nah, di sini kereta api Mutiara Timur akan tunggu persilang kereta api Ranggajati sebelum berangkat ya. Jadi berhenti di stasiun Jember kurang lebih selama 15 menit hingga pukul 20.10. Sekarang masih 19.55. Terima kasih. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Tanggul. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tanggul, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Probolinggo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Probolinggo, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Perjalanan kereta api Mutiara Timur telah sampai di stasiun Probolinggo. Di sini kereta api Mutiara Timur lebih cepat 5 menit dari jadwal seharusnya. Jadi yang harusnya berhenti 5 menit akan berhenti selama 10 menit. Stasiun Probolinggo hujan gerimis nih. Oh ya teman-teman, informasi tambahan dari Probolinggo ke Surabaya Gubeng itu kereta api Mutiara Timur ini punya tarif khusus seharga 35.000 untuk kelas eksekutif dan 25.000 untuk kelas ekonomi.
Jadi mungkin teman-teman yang dari Probolinggo mau ke Surabaya dengan cara yang lebih murah bisa pakai opsi kereta api Mutiara Timur dari Surabaya ke Probolinggo ataupun sebaliknya. Tapi jadwalnya terbatas sih untuk Mutiara Timur ini. Malam dari Probolinggo dan dari Surabaya pun malam juga. Kami menguatkan kembali. Saat ini kereta api Mutiara Timur belum bisa dikeluarkan dari stasiun Probolinggo menuju kereta jalan aman antara Probolinggo Banyumas dikarenakan adanya kereta api Probolinggo. Oke, ini pukul 22.03, kereta api Mutiara Timur masih standby yang harusnya sudah berangkat 7 menit lalu. Ini ada announcement dari kondektur bahwa di depan sana itu ada kereta api Propowangi yang mogok. Dan aku dapat info dari temanku juga bahwa lokomotif dari kereta api Propowangi ini mengalami gangguan. Jadi mogok di antara petak jalan yang mengakibatkan menutup jalur untuk kereta api Mutiara Timur. Dan seharusnya kereta api Propowangi ini sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng, udah dari tadi malah. Waduh, gimana ini ya? Jam 22.15 masih standby di stasiun Probolinggo. Ini sudah terlambat 20 menit. Sebenarnya kalau aku sih nggak apa-apa ya, penumpang yang lain ini yang kasihan. Ini bisa-bisa sampai Surabaya Gubeng udah ganti hari teman-teman. Semoga aja nggak terlalu parah ya telatnya. Setelah 30 menit berhenti, kereta api Mutiara Timur persiapan berangkat. Dan sepertinya jalurnya sudah aman ya. Lepas stasiun Probolinggo, ini lampunya mulai diredupkan ya. Tapi nggak ada mode malamnya seperti kereta eksekutif stainless steel biasanya di pinggir ini. Ini nggak ada, cuma ngeredupin beberapa lampu aja. Di stasiun Pasuruan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasuruan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Kereta api Mutiara Timur telah sampai di stasiun Pasuruan. Di sini ada rangkaian kereta api komuter Pasuruan, tapi logonya nggak ada karena dibuat untuk nolong lokomotif Propowangi tadi. Jadi ini rangkaiannya nunggu lokomotif entah dari mana buat ke arah Surabayanya lagi. Penumpangnya kosong sih. Ini persiapan berangkat kembali. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Sidoarjo.
Oke teman-teman, perjalanan kereta api Mutiara Timur sudah berangkat di stasiun Sidoarjo, yang artinya sebentar lagi kita akan tiba di Surabaya Gubeng. Tujuanku pada perjalanan kali ini, aku akan mereview sedikit mengenai kereta api Mutiara Timur ini. Untuk perjalanan dari Banyuwangi ke Ketapang ke Surabaya, ini menurutku jamnya kurang cocok ya, karena sampai Surabaya nanti itu tengah malam. Sampai di Surabaya itu sekitar pukul 12 malam. Jam 12 malam di Surabaya itu sudah sepi banget ya. Berbanding terbalik dengan kalau kita terus ke Jogja, itu jamnya enak banget. Berangkat dari Ketapang Banyuwangi sore dan sampai di Yogyakarta itu pagi hari. Nah itu jamnya tepat banget. Nah sebenarnya dari Banyuwangi ke Surabaya itu lebih pas waktunya di kereta api Wijaya Kusuma. Tapi Wijaya Kusuma tidak terdapat tarif khusus ya. Jadi aku nggak memilih itu. Ada sebenarnya triknya ya, tapi ya kapan-kapan aku cobalah. Nah untuk rangkaiannya sama seperti yang aku bilang tadi, masih sama. Kemeledaknya itu di beberapa titik aja, dan AC-nya cukup dingin dan suspensinya masih halus walaupun kadang berisik dari luar ya. Untuk peredamnya masih kurang, peredam suaranya. Oke, kurang lebih sekitar 20 menit lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Perjalananku naik kereta api Mutiara Timur sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Oke, sekian dulu untuk trip kereta api Mutiara Timur dari Ketapang Banyuwangi ke Surabaya di kelas eksekutifnya. Dan sampai bertemu kembali di video trip kereta api selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.